Oke, Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelum ke sini, saya turunkan ini dulu. Oke, kita mungkin sebelum ke sini ya. Ini tadi kan kita seperti biasa. Tadi sudah saya sampaikan. Pertamanya kita login dulu. Jadi kita login, kemudian kita pilih ya tadi di platform Merdeka, di pelatihan mandiri. Baru kita pilih topiknya. Misalnya nih ya, ini kan sudah ada sertif yang apa? Misalnya yang praktikan aksi nyata ini misalnya KKTP nih ya, praktekan aksi nyata. Nih, setelah dipraktekkan aksi nyata, ini kan masih belum. Anggap kita sudah membuat aksi nyata seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari bareng-bareng nih. Seperti apa melakukan aksi nyatanya sudah, maka tinggal Bapak Ibu ini kumpulkan lembar aksi nyata. Nih ya, kumpulkan lembar aksi nyata, diklik. Baru nanti di sini kan udah tadi yang saya sampaikan ada pilihannya. Ini contohnya merancang atau memodifikasi eh, kriteria tujuan pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti, boleh banget. Ganti aksi nyata? Iya, ganti. Tinggal klik aja. Ini kan ada tiga pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan pertama, merancang atau memodifikasi KKTP. Pilihan kedua, merefleksi pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, mengevaluasi rencana pembelajaran. Ini kenapa ada tanda guru ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau kepala sekolah tidak ada membuat KKTP. Jadi seperti itu. Jadi beda dengan kurikulum Merdeka. Ada yang untuk kepala sekolah mana, ada yang untuk guru mana. Jadi pilih yang mana yang sesuai dengan tupoksi kita. Jadi di guru juga ada banyak pilihan mana yang benar-benar greget, benar-benar apa ya, kita bisa melakukannya dengan powerful gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin merancang memodifikasi KKTP boleh banget, tinggal kita klik pilih juga boleh, klik baca rincian juga boleh. Kalau saya selalu saya copy, kemudian saya paste dan saya print. Karena itu tadi ada langkah-langkahnya sampai 9, kita harus bacanya teliti. Kalau saya ya, saya kan tadi udah saya sampaikan, saya itu orangnya kurang teliti dan saya itu orangnya apa ya? Gegabah ceroboh. Jadi dan maka untuk itu saya harus pastikan ini saya checklistin tahap per tahap. Step by step harus kita laluin itu jangan sampai terlewat. Maka itu tadi untuk ya kita kan punya tahu ya Bapak. Kalau misalnya Bapak Ibu hafal dengan 9 langkah ini, it's okay nggak harus ditulis gitu. Kalau saya sih harus saya tulis gitu. Itu bedanya masing-masing lah. Tinggal bagaimana mudahnya Bapak Ibu. Kalau saya memang seperti itu antisipasinya gitu ya. Kemudian pilih aksi nyata ini. Setelah kita pilih, misalnya kita sudah lakukan ya aksi nyatanya. Jadi di sini kan ada tulisannya praktikan aksi nyata. Tentukan satu tujuan pembelajaran. Ini kan ada lengkap ya, baca lengkapnya. Nih tadi merancang modifikasi. Oh ini tadi udah ya. Oke, jadi ini tadi baru kumpulkan kumpulkan. Kalau misal kumpulkan umpan balik ya, kalau mau lihat contoh umpan balik juga ada sebenarnya di sini Bapak Ibu. Nih contoh pemberian umpan balik tadi ya, yang saya screenshot. Kemudian, ya tunggu ya. Kemudian ini kalau misalnya, waduh, oke sebentar saya terkeluar polanya. Sorry, sorry. Hmm, harusnya tadi saya nggak usah keluar ya. Ya, ya. Saya. Oke, tadi sampai ini ya. Mohon maaf sedikit ini ya. Kita lihat. Ini baru kita ini baru kita mulai melengkapi ya. Yang di sini ada tahapannya, lengkapi aksi nyata, unggah dokumen, isi deskripsi dan refleksi. Mulai lengkapi, untuk bisa mulai lengkapi, cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Jadi setelah betul-betul kita lakukan, cek aksi nyata sudah dilakukan, sudah. Dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF, sudah. Laporan umpan balik setelah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Jadi laporan umpan balik tadi, misalnya kita diminta sasarannya kepada eh, rekan sejawat, jadi maka sudah ada misalnya foto dari komentar atau apa ya, ya tadi umpan balik dari teman sejawat,
sudah kita juga sertakan dalam file tadi gitu. Kalau sudah, maka tinggal kita klik ya lanjut. Setelah itu kita tuliskan. Ini kan tadi formatnya tinggal berarti tinggal kita klik penjepit ini, maka tinggal pilih misalnya di mana aksi nyata yang kita lakukan. Misalnya ah inilah misalnya anggaplah ini dulu ya. Eh ini tinggal sudah kita apa judulnya apa? Tadi membuat KKTP apa misalnya matematika misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu, maka setelah kita isikan deskripsinya. Deskripsi ini kita lihat, kan ini ada petunjuknya Bapak Ibu. Satu, bagaimana proses Anda membuat atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Hah, proses yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat KKTP ini. Pertama, saya menentukan bla 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 begini. Kemudian yang kedua, perbedaan apa yang Anda lakukan jika dibandingkan dengan pembuatan kriteria tujuan pembelajaran sebelumnya. Setelah kan sebelum Bapak Ibu mempelajari KKTP, bagaimana Bapak Ibu membuat KKTP, sekarang itu bedanya seperti apa? Nah, kalau dulu misalnya saya hanya menggunakan eh, skala nilai misalnya seperti itu. Tapi sekarang saya sudah bla 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 bla. Ceritakan itu yang tadi yang apa yang kita lakukan itu harus mencerminkan pemahaman kita terhadap kriteria terhadap materi atau topiknya yaitu tentang misalnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah kita tuliskan apa yang menjadi deskripsi yang kita lakukan, kita buat juga refleksinya ya. Misalnya nih refleksinya misalnya gini kita ini kayak misalnya kita dua. Refleksinya apa saja? Oh, misalnya ya ini kan udah ada nih, udah dipandu sebenarnya kita ikuti aja panduannya. Satu, hal apa yang Anda pelajari dari proses membuat atau memodifikasi KKTP tadi? Apa yang bisa Anda pelajari? Ternyata selama ini saya mungkin salah menilai. Kalau selama ini saya membuat bahwa anak harus mencapai nilai sekian baru lulus, kalau sekarang oh ternyata seperti ini. Ya, yang kaitannya dengan KKTP tadi seperti apa? Kemudian bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat aksi nyata ini mengubah diri Anda? Jadi dengan adanya membuat aksi nyata tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tadi misalnya memodifikasi KKTP. Jadi saya tahu nih, makin tahu bagaimana cara membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi saya lebih memahami sebenarnya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran ini sebenarnya seperti apa sih? Kan kayak gitu, kita ceritakan apa yang menjadi pengalaman kita dalam membuat aksi nyata ini sehingga bisa mengubah apa ya membuat pengalaman tersendiri gitu. Jadi kemudian yang ketiga setelah melakukan aksi nyata ini apa langkah Bapak Ibu selanjutnya? Mungkin akan membuat KKTP lanjutan atau memperbaiki KKTP yang sudah ada atau bagaimana apa yang mau menjadi target Bapak Ibu selanjutnya. Jadi seperti itu setelah diisi Bapak Ibu setiap apa pertanyaan atau ya ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah Bapak Ibu jawab di sini dibentuk refleksinya. Tinggal Bapak Ibu checklist ini, maka akan muncul tombol kumpulkan itu akan aktif berwarna biru. Tinggal kita klik kumpulkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa nggak saya klik kumpulkan ya? Karena memang kan ini hanya demo saja.